Halo Bedikers. Airbus menjadi korporasi produsen pesawat terbesar di dunia, sekaligus menerima pesanan pesawat terbanyak. Sekilas proses pembuatan pesawat Airbus memang terlihat sederhana. Pabrikan asal Toulouse, Prancis, memang hanya merakit komponen-komponen hasil produksi berbagai negara. Tapi proses produksi ini juga bisa sangat rumit karena terdapat komponen kelistrikan dan sistem komputer yang jumlahnya sangat banyak. Lantas bagaimana proses lengkapnya? Mari kita bongkar. Airbus dirakit di sebuah kompleks pabrik pesawat terbesar di Eropa. Pabrik ini terletak di kota Toulouse, suatu kota kecil di sebelah barat daya Paris, yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan pesawat dari Paris. Sebuah pesawat dibangun melewati tahapan cukup panjang. Itu mengapa dalam sebuah pabrikan pesawat hanya mampu memproduksi pesawat sipil sebanyak puluhan unit. Tak seperti mobil yang bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu unit dalam sebulan. Pada tahun 2021 lalu misalnya, kapasitas produksi pesawat Airbus hanya mencapai angka 63 unit per bulan. Emangnya serumit apa sih pembuatan pesawat Airbus? Kita akan mengetahui jawabannya setelah mengelilingi kompleks pabrik tempat si burung besi dirakit. Kompleks pabrik Airbus terbagi dalam beberapa bengkel. Lokasi yang akan kita kunjungi pertama adalah pusat pemasangan mesin pesawat. Perusahaan Airbus bekerja sama dengan perusahaan Rolls-Royce asal Inggris. Airbus menggunakan mesin jet turbofan Rolls-Royce Trent. Di dalam mesin ini terdapat 20.000 komponen lebih, yang sebagian besarnya dirakit manual menggunakan makan. Komponen yang telah dirakit kemudian dipasangi penutup kipasnya. Bagian ini yang akan mengelilingi luar mesin, dan biasanya ditutup dengan penutup nama produk dan maskapai. Oh iya, sebelum itu jangan lupa pasang komponen paling penting dalam mesin pesawat, yaitu kipasnya. Kipas ini dilengkapi dengan 22 bilai yang terbuat dari logam titanium. Diameternya hampir 3 meter. Ada penambahan bobot untuk menyeimbangkan kipas dan memastikannya sesuai dengan spesifikasi yang bikin mesin berputar semulus mungkin. Nah, kemudian untuk badan pesawat, ada juga yang dibangun dari berbagai negara, yakni Jerman, Spanyol, dan Inggris. Kunci dari proses perakitan pesawat Airbus adalah beluga. Pesawat dengan desain ikonik ini memiliki ukuran besar dan dikhususkan untuk mengangkut komponen-komponen Airbus dari mancanegara. Sesuai namanya, Airbus beluga memiliki dahi yang mirip dengan bagian tubuh dari spesies paus kutub utara. Bagian ini terlihat menonjol dan bulat berada tepat di atas kokpit. Ternyata dahi tersebut merupakan pintu keluar masuk dari badan Airbus yang akan diangkut. Bagian-bagian yang masih terpisah ini kemudian dibawa ke section 59 untuk dirakit. Sekitar 40 pekerja menyusun bagian interior pesawat seperti komponen kabin penumpang, fasilitas dapur, kompartemen kru, hingga toilet pesawat. Dan setiap permintaan khusus dari maskapai juga dirakit di sini. Setelah badan pesawat selesai, saatnya kita beranjak ke section 50. Proses yang sering juga disebut dengan proses pernikahan ini, tempat disatukannya bagian depan, tengah, dan belakang pesawat. Proses perakitan menggunakan tenaga manusia dengan bantuan alat bor super canggih untuk menyatukan badan pesawat. Bor yang digunakan tentunya memiliki tenaga yang sangat kuat untuk dapat menembus bagian dinding pesawat yang terbuat dari serat karbon yang sangat kuat dan tebal. Sebenarnya proses penyatuan sistem kelistrikan pesawat jauh lebih rumit dibanding menyatukan bagian dindingnya. Karena komponen kelistrikan pesawat yang sangat kompleks harus terpasang berdasarkan desain elektrik yang telah dikerjakan oleh tim kelistrikan Airbus. Terdapat total 180 km kabel yang terpasang dalam satu unit pesawat Airbus. Bahkan ada beberapa instalasi kabel yang memerlukan lapisan khusus.
agar ketika ada tumpahan air, tak merembes mengenai instalasi kabel tersebut. Selain itu dipasang juga sistem saluran air, saluran oksigen, sistem pendingin udara, dan saluran hidrolik untuk bagian roda pesawat. Kalau semua sistem tersebut telah terpasang, jadi langkah selanjutnya adalah pemasangan roda pesawat. Kaki-kaki tempat melekatnya roda ini juga terbuat dari baja titanium yang sangat kuat. Tentunya, hal ini diperlukan agar mampu menahan beban pesawat yang dapat mencapai 580 ton dalam keadaan maksimal. Pemasangan roda ini juga manual menggunakan tangan manusia. Karena roda ini sangat penting, jadi harus dipasang dengan hati-hati. Setelah terpasang pun, masih harus dilakukan uji fungsi untuk mengetahui apakah sistem hidroliknya telah berfungsi dengan baik. Kalau semuanya sudah beres, maka tibalah kita dalam momen bersejarah, di mana para pekerja akan menurunkan hidrolik yang menopang badan pesawat Airbus. Dan kita akan melihat badan pesawat tanpa sayap yang masih seberat 32 ton ini akan menapak ke tanah untuk pertama kalinya. Badan pesawat tanpa sayap sepanjang 73,8 meter ini kemudian dibawa ke section port C. Di sana proses perakitan pesawat dianggap telah selesai sekitar 90%. Jadi semua yang dirakit di section port C adalah bagian-bagian yang tampak kilang dari luar pesawat. Karena seluruh bagian dalamnya telah dipasang di section 50 tadi. Bagian yang pertama adalah pemasangan sayap pesawat. Bila diperhatikan, bagian badan pesawat terdapat sebuah celah. Nah, ini namanya center wing box. Berfungsi agar badan pesawat memungkinkan disatukan dengan sayap dengan beberapa engsel dan baut. Dengan cara tersebut, akan membuat sayap lebih kokoh dalam menopang badan pesawat. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan sayap pesawat sampai dapat menahan tekanan di udara dan tidak patah. Demikian juga dengan mesin pesawat yang dipasang di sayap. Pemasangan ini juga didukung oleh beberapa engsel dan baut yang sangat kuat, sehingga mampu menopang mesin berbobot besar. Dengan catatan ini dibuat untuk keadaan normal. Dalam keadaan darurat, mesin pesawat bisa saja dengan mudah lepas dari sayap. Tapi lebih baik kehilangan mesin pesawat dibanding sayapnya patah, karena pesawat masih bisa mendarat darurat.